Pendidikan di Indonesia melewati berbagai perjalanan yang panjang. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pejuang pendidikan nasional di Indonesia dan kini kita kenal lebih jauh sebagai Bapak Pelopor Pendidikan Nasional. Hingga tanggal lahirnya pun diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu setiap tanggal 2 Mei. Ia merupakan seorang pejuang pendidikan yang rela melepas jubah kebangsawanannya hanya untuk berbaur dan merakyat. Pendidikan di masa kolonial tidak dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu saja. Sebelum Ki Hajar Dewantara, pendidikan di Indonesia cenderung bersifat tradisional dan terbatas. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten dengan tujuan untuk mendidik calon pegawai pemerintah. Pada tahun ini pula, lahirlah Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas dengan tujuan mengajarkan membaca, menulis, dan menghitung dasar untuk membantu kepentingan usaha dagang mereka. Sekolah ini selanjutnya bertransformasi dan diperuntukkan hanya bagi calon dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1889, Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara merupakan kalangan ningrat yang semasa kecil ia mendapatkan kesempatan untuk bersekolah kedokteran di Batavia secara cuma-cuma. Namun, karena kondisi kesehatannya selalu terganggu, akhirnya ia tidak naik kelas dan berhenti dari sekolahnya. Hal itu tidak menghentikan semangat Suwardi. Ia menemukan kekuatan baru dengan fokus mendalami kegiatan menulis kritikan pada pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Tulisannya menarik perhatian 2 pemuda lainnya yang tengah membangun pergerakan, Dr. Cipto dan Douwes Dekker. Ketiga orang inilah yang bahu-membahu menyebarkan ide Indonesia Merdeka lewat partai politik pertama di Nusantara. Kritik-kritik ditulisnya mengakibatkan ia dan teman-temannya pernah diasingkan ke negeri Belanda. Masa pengasingan itu dimanfaatkan Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Suwardi kembali ke tanah air dan banyak melakukan kritik lagi terhadap pemerintahan Belanda, sehingga ia sering keluar masuk penjara. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Suwardi dan kawan-kawannya mendirikan Taman Siswa Yogyakarta yang telah berfokus pada kemerdekaan nasional, perintis pendidikan nasional, dan perintis kebudayaan nasional. Saat itu, ia mengganti nama lahirnya menjadi Ki Hajar Dewantara sebagai nama panggilan yang setara dengan rakyat biasa. Di Taman Siswa sendiri, anak ningrat maupun rakyat biasa bisa bersekolah. Sekolah ini kelak diubah menjadi perguruan kebangsaan Taman Siswa yang awalnya diperuntukkan hanya untuk taman anak dan kursus guru. Menurutnya, pendidikan adalah alat mobilisasi politik sekaligus sebagai penyejahtera umat. Sehingga perkembangan sekolah taman siswa dari tahun 1922 sampai 1930 mendapat respon pemerintah kolonial yang cukup menggembirakan. Setelah merdeka, pemerintah Indonesia mengangkat Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan pertama. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Perubahan bersifat kekal dan harus terus terjadi. Itulah yang diharapkan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan kebudayaan harus dinamis dan tidak boleh statis. Ki Hajar Dewantara berharap bahwa pendidikan nasional tidak boleh menutup diri pada kebudayaan luar.
namun dapat mengakui adanya kebudayaan lain, mempelajari budaya tersebut, dan menghargainya. Cita-cita tersebut sekarang tertuang dalam kurikulum Merdeka pada profil pelajar Pancasila dan berkebinekaan global. Gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara tidak hanya menciptakan perubahan pada masa kolonial, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk perkembangan pendidikan Indonesia pasca kemerdekaan. Ingarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Selamat berjuang para pendidik hebat Indonesia. Terima kasih.